kita akan mencoba masuk kepada keseimbangan pada kasus dua macam barang. Ada dua macam barang, misalkan barang utama dan barang pengganti. Ya, misalkan nasi atau beras bisa diganti dengan sagu. Ini adalah kasus 5 pada halaman bukunya Dumairi, matematik terapan untuk bisnis dan ekonomi. Persamaan permintaan berbentuk X sama dengan A min BP, memiliki asumsi permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Hubungan penggunaan bisa saja antara barang satu dengan barang yang lain itu saling menggantikan atau mensubstitusikan. Contohnya adalah teh dan kopi. Yang kedua bisa saling melengkapi. Contoh adalah kopi dan gula. Tadi contohnya adalah nasi dengan gandum atau nasi dengan sagu. Itu berarti saling menggantikan atau mensubstitusikan. Sehingga QDS atau kuantitas dari permintaan itu adalah fungsi daripada PX dengan PY, harga pada barang X dengan harga pada barang Y, sama dengan X sama dengan DY sama dengan kuantitas atau fungsi dari PY, PX. Ini ada di bukunya Dumairi halaman 102. Silakan teman-teman bisa melihat sendiri. Kita punya persamaan barang pertama, QDX sama dengan 10 min 4 PX plus 2 PY. Ya, ini barang X. Terus yang kedua kita punya barang QSX sama dengan min 6 plus 6 PX ya. Terus selanjutnya persamaan barang Y, QDY sama dengan 9 min 3 PY plus 4 PX. Terus di sisi penawarannya adalah min 3 plus 7 PY. Selanjutnya bagaimana? Kita gabungkan ya. Langkah yang pertama adalah keseimbangan pada barang X dulu. Penggabungan QDX ya sama dengan QSX. 10 min 4 PX plus 2 PY sama dengan min 6 plus 6 PX. Ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa ini kita akan mencoba mencari P ya, sehingga kita pindahkan ya. 16 berarti kita pindahkan bagaimana? 10 ditambah ini pindah ruas ya, menjadi 16. 10 tambah 6. Terus di sini juga pindah ruas ya, sehingga berbeda. Sama dengan 16 sama dengan 10 PX min 2 PY. Kenapa ini tidak digabungkan? Karena beda PX dengan PY. Ini adalah fungsi yang pertama. Selanjutnya keseimbangan pada barang Y ya. 9 min 3 PY plus 4 PX sama dengan min 3 plus 7 PY. Sehingga ketemunya kita mempunyai kesamaan yang kedua. 12 dari mana? 9 ditambah pindah ruas ya. Itu berarti negatif menjadi positif, menjadi 9 plus 3. 12 sama dengan ini kita gabungkan ya. Min 3 menjadi positif 3, berarti 10 PY min 4 PX. Ini adalah fungsi persamaan yang kedua pada barang Y. Selanjutnya kita bisa melihat ya bahwa di sini kita langkah yang ketiga adalah menggabungkan ya dengan menggunakan metode eliminasi ya. 16 sama dengan 10 PX min 2 PY dan atau sama dengan 12 10 PY min 4 PX ya, menggunakan metode eliminasi. Sehingga kita bisa mengalihkan 5 dan di sini dikalikan 1 ya. Sehingga 80
sama dengan 50 PX min 10 PY. Nah, sehingga kita nantinya ketemu berarti 92 adalah ini dijumlahkan ya, 80 plus 12 92. 50 P X min 4 berarti 46 ya. Di sini PY-nya adalah hilang. Berarti PX-nya berapa? PX adalah ya PX adalah berarti 2. Jika PX sama dengan 2 maka PY-nya berapa? PY adalah digabungkan ya menjadi bisa dikalikan menjadi 16. 16 sama dengan 10 PX min 2 PY. 16 sama dengan 10 kali 2 min 2 PY, sehingga hasilnya PY 2. Ketemunya bagaimana? PX 2 dan PY 2. Sudah selesai belum? Karena kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Jika PX dan PY sudah ketemu, maka berapa sih kuantitas atau barang yang harus dihasilkan? Maka ketika ketemu ya, substitusikan ke dalam persamaan X dan persamaan Y. Si SX berarti nanti kita ganti ya, karena sama-sama 2 berarti min 6 plus 6 kali PX, maka PX nya diganti 2. Hasilnya adalah min 6 plus 12, maka XX nya 6 dibagi 2 ya, negatif ditambah positif 12, maka temunya positif 12. Selanjutnya sama, HSX sama dengan 3 min 3 plus 7 PY ya, sama dengan min 3 plus 7 kali 2 berarti 14 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 11. Jadi keseimbangan masing-masing barang tersebut adalah PY 2, XY-nya adalah 11. Terus PX 2, XX-nya ya. Ini sama ya. Nah, ini adalah latihan soal atau PR ya. Nah, silakan boleh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.